Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, hari ini kita belajar mengenai limit diketahinggaan fungsi irasional. Tapi, sebelum itu, kakak mau ngasih contoh soal bagaimana kalau misal dia bentuknya itu kayak fungsi rasional, yaitu bentuknya pecahan, tapi pecahannya itu pakai akar. Nah, gimana nih kalau misal bentuk soalnya kayak gini. Limit X mendekati hingga 3X ditambah 4 per akar 4X kuadrat dikurang 1. Ini kan bentuknya kayak fungsi rasional kan, tapi dia bentuknya akar. Nah, kemarin kalau fungsi rasional itu cara penyelesaiannya itu kita membagi X-nya itu dengan pangkat tertinggi. Nah kayak gini nih sama. Ini kan 3X ya. Ini kan 3X nih. Kalau misal ini kan 3X-nya berpangkat 1 ya. Ya enggak? 3X-nya kan berpangkat 1, X-nya berpangkat 1. Nah, kalau ini 4X kuadrat, kalau misal ini diakarkan jadinya 2X ya kan? Akar 4 kan 2X pangkat 2 diakarkan itu kan hasilnya X ya. Berarti sama dong, masing-masing berpenyebut X ya kan? Berarti kakak bisa substitusi dia langsung 3X per X ditambah 4 per X ya kan, karena pangkat tertingginya adalah X pangkat 1. Nah, kalau X itu dimasukkan ke dalam akar ya kan, kalau X dimasukkan ke dalam akar berarti kalau diakarkan kan dia berpangkat 2 ya, berarti di sini 4X kuadrat per X kuadrat dikurang 1 per X kuadrat ya. Gitu. Nah, ketika dikeluarkan kan jadinya X gitu. Nah, ini bisa kita tulis dengan, ini kan 3X per X ya, jadinya 3. Ini 4 per X. 4 per X kan tetap. Ini 4X kuadrat per X kuadrat tetap 4 ya kan. X kuadratnya habis. Kurang 1 per X kuadrat. Sama dengan, ingat ya, kalau limit diketahinggaan, semua yang berpenyebut X itu bakalan menghasilkan 0 gitu. Berarti di sini 3 ditambah 0 per akar 4 dikurang 0. Nah, akar 4 kurang 0 kan tetap ya akar 4. Berarti 3 per akar 4. 3 per akar 4 itu kan 3 per 2. Ya, jadi kalau misal kalian mendapatkan soal, dia bentuknya rasional, tapi dia dalam bentuk akar. Nah, cara kerjanya tuh kayak gini, gitu. Ya kan? Meskipun kakak kemarin bilang kalau dia bentuknya akar itu dia harus dikalikan dengan sekawannya, tapi kalian lihat dulu bentuknya kayak gimana. Oke? Nah, gimana nih kalau misal contoh soal yang kedua. Limit X mendekati hingga akar 9X kuadrat dikurang 1 ditambah 2X per X kuadrat ditambah 3X ditambah 1. Nah, perhatikan nih. Ini kan 9X kuadrat ya, 9X kuadrat. Nah, 9X kuadrat ini ketika diakarkan akan menghasilkan 3X kan, berarti X-nya berpangkat 1. Di sini juga X-nya berpangkat 1. Sementara yang di bawah itu X-nya berpangkat 2. Berarti kedua sisi ya kan, baik pembilang maupun penyebutnya itu kita bagi dengan X berpangkat 2 gitu. X berpangkat 2 supaya kan kita kalau fungsi rasional kan kita selalu membagi dengan X pangkat tertinggi kan. Karena X-nya pangkat tertingginya adalah X berpangkat 2, berarti kita bagi semua dengan X berpangkat 2. Nah, perhatikan nih bentuk yang akar ini. Ini kan kalau misal X berpangkat 2 kita masukkan ke dalam bentuk akar, ya kan? Berarti dia X-nya berpangkat 4. Berarti akar 9X kuadrat per X pangkat 4. Ini kan X pangkat 4 ketika diakarkan akan menghasilkan X berpangkat 2 gitu. Dikurang 1 per X pangkat 4 ditambah, karena ini nggak ada akarnya berarti kita langsung saja 2X per X pangkat 2 per
X kuadrat per X kuadrat ditambah 3X per X kuadrat ditambah 1 per X kuadrat ya. Nah, perhatikan nih yang dalam akar. Nah, ini yang dalam akar, X-nya kan nggak habis. Yang di atas X-nya kuadrat, yang di bawah X-nya berpangkat 4. Ya kan? Berarti otomatis di sini akan menghasilkan 0, ya kan? Menghasilkan 0. Karena X-nya yang penyebut itu nggak habis gitu. Ini juga 0, berarti 0 kurang 0. Ditambah ini kan 2X per X kuadrat juga 0 karena X-nya yang di bawah lebih besar gitu. Nah ini X kuadrat per X kuadrat. Ini kan 1 ya, 1. Ditambah 3X per X kuadrat 0. 1 per X kuadrat juga 0. Berarti 0 kurang 0 tambah 0 per 1 ditambah 0 tambah 0 itu 0 per 1 atau sama dengan 0 gitu. Nah, gimana? Mudah kan? Nah, selanjutnya nih, kalau misal untuk menghitung limit di kata hinggaan dari fungsi irasional yang bentuknya tuh akar-akar kayak gini, bentuk akarnya kayak gini, limit X mendekati hingga akar AX kuadrat ditambah BX ditambah C dikurang akar PX kuadrat ditambah QX ditambah R dengan A itu sama dengan P, artinya nilainya A ya. Dari variabel X-nya ini, X kuadratnya itu sama dengan nilainya P gitu. Ketika di sini 9, di sini juga harus 9. Ketika di sini 2, di sini juga harus 2 gitu. Maka ketika ya sama, maka berlaku rumus cepat B dikurang Q per 2 akar A. Ya, ini berlaku rumus B dikurang Q per 2 akar A. Jadi percaya nggak kalau misal bentuknya kayak gini kita bisa ngerjain soalnya dengan rumus ini. Nah, kalau nggak percaya kita buktikan ya apakah memang benar gitu. Contoh soal yang pertama, limit X mendekati hingga akar X kuadrat ditambah 2X dikurang 1 dikurang akar X kuadrat dikurang 4. Nah, ini kakak seperti yang kakak pernah bilang ya kan sebelumnya bahwa kalau dia bentuknya akar kita kalikan dengan sekawannya. Nah di sini yang ini ya kan kita kalikan dengan sekawannya. Sekawannya yang mana? Ini akar X kuadrat ditambah 2X dikurang 1 ditambah akar X kuadrat dikurang 4 per akar X kuadrat ditambah 2X kurang 1 ditambah akar X kuadrat dikurang 4. Nah, kenapa Kak mesti ada penyebut, ada pembilangnya? Ini kan sama halnya ya, kalau misal ini kita bagi akan menghasilkan 1. Nih, kalau misal kita 1 kan dikalikan dengan ini akan menghasilkan ini gitu. Jadi bentuknya kayak gini. Nah, kalian masih ingat gak sih apa ya? Kalau misal ini kan ya A dikurang B, ya kan A dikurang B dikalikan dengan A ditambah B akan menghasilkan A kuadrat dikurang B kuadrat, ya kan? Nih, kalikan ini, ya kan? Kali ini. Jadi ketika A dikurang B dikalikan A ditambah B akan menghasilkan A kuadrat dikurang B kuadrat. Berarti kalau misal akar, ya kan? Akar dikalikan dengan akar berarti yang tersisa itu yang di bawah akar, karena ketika akarnya dikuadratkan kan akarnya habis gitu. Sisa X kuadrat ditambah 2X kurang 1, sisa yang di bawah akar ini gitu. Karena ketika dia di A-nya berpangkat 2 diakarkan kan dia habis gitu. Jadi dikurang X kuadrat dikurang 4. Nah, X kuadrat dikurang 4 gitu. Sisa yang bawah akar per yang tetap ya di bawah akar X kuadrat ditambah 2X dikurang 1 ditambah akar X kuadrat dikurang 4. Nah, ini kan kakak bisa buka kurungnya. Buka kurungnya jadinya X kuadrat ditambah 2X dikurang X kuadrat ditambah 2X kan yang ini kurang 1. Ini kan negatif-negatif nih berarti plus 4 per akar X kuadrat ditambah 2X dikurang 1 ditambah akar X kuadrat dikurang 4.
Nah, ini kan habis ya, X kuadrat dikurang X kuadrat ini kan habis. Ya kan, berarti sisa 2X kurang 3, negatif 1 tambah 4, berarti kurang 3 per akar X kuadrat ditambah 2X kurang 1 ditambah akar X kuadrat dikurang 4. Nah, kalau misal udah bentuknya kayak gini, ya kan? Perhatikan nih, ini bisa kita kerjakan dengan cara rasional. Yang kemarin kalau misal ada ini kan bentuk pecahan ya, ini bisa kita bagi dengan X pangkat tertinggi. Nah, caranya itu di sini kan 2X ya, 2X di sini 3, nggak ada X-nya, berarti sudah pasti dong ini hasilnya ini sudah 0 nanti ya kan, udah 0. Jadi kakak bisa tulis X ya kan, 2X di sini tetap ya 2X per akar X kuadrat ditambah akar X kuadrat. Kenapa yang diambil cuman X kuadratnya aja? Seperti yang kakak jelaskan tadi di awal, ini kan X kuadrat. Ketika diakarkan akan menghasilkan X kan, berarti X-nya berpangkat 1. Yang di atas juga kan X berpangkat 1. Nah, berarti yang kakak ambil yang ini aja, yang ini kan belakang bakalan menghasilkan 0 ketika dibagi dengan X ya kan, gitu. Nah, ini karena ini akar, berarti ini dibagi dengan X berpangkat 2 ya kan, berarti di sini bakalan 0 semua. Dia pinter ya, jadi cuman yang ini kita ambil karena ini bakalan menghasilkan kan X kuadrat per X kuadrat gitu. Jadi yang kita ambil 2X per akar X kuadrat ditambah akar X kuadrat gitu. Sama dengan limit X mendekati tak hingga 2X. Ini kan X kuadrat ya, tambah X kuadrat, berarti kakak bisa tulis 2 akar X kuadrat. 2 akar X kuadrat sama dengan 2 dikali X. Akar X kuadrat kan kuadrat dan akarnya habis, sisa 2X per 2X. 2X per 2X itu ya kan, ketika kita substitusikan masuk kita bagi dengan X pangkat tertinggi, berarti 2X per X kan, berarti sisa 2 nih. Yang di bawah juga 2X per X kan, berarti juga sisa 2. Berarti 2 per 2, 1. Berarti 2X per 2X, 1. Gitu. Gimana? Nah, ini kan bentuknya sama dengan yang kakak sebutin tadi nih, bentuknya kayak gini ya kan. Ini kan bentuknya. Bagaimana nih kalau misal kita pakai rumus cepatnya? Yang mana rumus cepatnya? Yang ini, yang kalau misalkan ini soal ini mirip kan kalau misal kakak masukkan kayak gini, dia limit X mendekati hingga AX kuadrat ditambah BX ditambah C dikurang PX kuadrat ditambah QX ditambah R, ya kan? Ini mirip nih, mirip. Jadi ini kita bisa pakai rumus cepat, yaitu B dikurang Q per 2 akar A. B dikurang Q per 2 akar A. B-nya yang mana nih? B-nya 2. Kurang Q. Q-nya kan di sini 0. Berarti kurang 0 per 2 akar A. A-nya yang ini kan. A kan sama dengan P, berarti A-nya 1. 2 akar 1, berarti 2 kurang 0 sama dengan 2. 2 akar 1 itu kan 2 kali 1, berarti 2 per 2 sama dengan 1. Jadi nilainya, hasil akhirnya sama. Gitu ya, sama. Jadi kalau misal kalian mendapatkan soal ini, kalian bisa pakai rumus cepat kayak gini. Oke, langsung lagi nih. Contoh soal selanjutnya, ketika limit X mendekati tak hingga, akar 9X kuadrat dikurang 3X ditambah 1 dikurang akar 9X kuadrat ditambah 2X ditambah 2. Ini kan kita bisa pakai rumus cepat, yaitu B dikurang Q per 2 akar A. B-nya yang mana? Negatif 3. Ya kan, Q-nya yang mana? Plus 2. Berarti negatif 3 dikurang 2 per 2 akar 9 karena A-nya 9. Nah, di sini kan negatif 5 nih. Negatif 5 per 2 kali 3. Jadi di sini negatif 5 per 6. Jadi jawabannya negatif 5 per 6. Nah, contoh soal selanjutnya.
Limit X mendekati θ hingga 2X dikurang 1 dikurang akar 4X kuadrat dikurang 2X ditambah 4. Nah, perhatikan nih contoh soal yang ini. Apakah mirip dengan contoh soal yang ini? Nah, ini kan akarnya cuma yang di sini. Yang di sini nggak pakai akar. Gimana dong cara kerjanya? Jadi, ini bisa kita juga buat dalam bentuk akar. 2X kurang 1, ini ketika kita kasih akar, kita juga harus pangkat 2. Supaya kan kalau akar berpangkat 2 itu kan saling menghabiskan ya, berarti nilainya ini gitu, dikurang tetap akar yang ini. 4X kuadrat dikurang 2X ditambah 3. Nah, kalau yang ini di dalam diakarkan, dijabarin aja. Akar 4X kuadrat dikurang 4X ditambah 1 dikurang akar 4X kuadrat dikurang 2X ditambah 3. Ini kan udah mirip nih bentuknya kayak ini. Berarti yang ini bisa kita pakai rumus cepat ini. B dikurang Q sama dengan 2 akar A. Nah, B-nya kan negatif 4 nih. Q-nya negatif 2. Nah, berkan B kurang Q berarti negatif 4 kurang negatif 2 per 2 akar 4 karena A-nya 4. Di sini kan negatif 4 ditambah 2 per 2 kali 2. Negatif 2 per 4 sama dengan negatif 1/2. Gimana penjelasannya? Mudah kan? Nah, kalau misalnya ada yang kurang dipahami, silakan bertanya langsung sama kakak. Kakak akhiri dengan ucapan kulil haq walau kana murah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.